Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, ada dua pertanyaan yang diminta saya untuk menjawabnya. Izinkan pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah, apakah boleh anak perempuan memandikan jenazah ayahnya? Atau anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Karena ada ustadz yang mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena berbeda jenis kelamin. Maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa pendapat yang mengatakan anak perempuan tidak boleh memandikan ayahnya dan begitu sebaliknya, anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya, itu benar pendapat ulama. Tetapi di sini perlu digarisbawahi, ustadz yang menyampaikan fatwa tersebut perlu memperkenalkan terlebih dahulu dia menyampaikan pendapat siapa dan dia menyampaikan kepada siapa. Sepanjang yang saya tahu, bahwa pendapat yang mengatakan anak perempuan tidak boleh memandikan ayahnya itu pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni al-Muhtaj mengatakan, walaisa ni gairi min zakarna walaisa li gairi man zakarna minar rijali ghaslu ahadim minan nisa wala li ahadim minan nisa ghaslu gairi man zakarna minar rijal wa in kunna zawata rahimin mahram. Artinya apa? Tidak boleh bagi selain orang yang telah kami sebutkan dari laki-laki untuk memandikan jenazah perempuan, dan bagi selain orang yang telah disebutkan dari perempuan untuk memandikan jenazah laki-laki, meskipun mereka adalah mahram, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama atau ahli ilmu. Di sini saya ingin menyampaikan siapa Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah bermazhab dengan mazhab Imam Hambali. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah ibunya, itu pendapat Imam Hambali. Apabila seorang ustadz menyampaikan itu, dia perlu menyampaikan juga ini pendapat Imam Hambali, dan dia harus menyampaikan kepada pengikut-pengikut mazhab Hambali. Jangan salah dalam penyampaian. Kalau dia menyampaikan kepada pengikut mazhab Imam Syafi'i, yang mana mazhab yang banyak dipakai di Indonesia, maka ini tidak tepat. Sementara menurut Imam Syafi'i atau bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, itu boleh. Karena salah satu pendapat yang dipakai di sini yaitu adalah dalam kitab Asnal Matalib karangan Zakaria Al-Ansari. Apa syaratnya tidak boleh memandikan itu?
fasyaktu kuli min kuddima ayyakuna musliman wa anna la yakuna qatilan limaitin wala bihaqqin kama fi irthihi minhu. Artinya, syarat setiap orang yang didahulukan untuk memandikan jenazah adalah harus muslim dan bukan pembunuh jenazah tersebut, meskipun membunuh yang dibenarkan syariat sebagaimana kasus terhalangnya hak waris pembunuh dari yang dibunuh. Sehingga mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang tidak boleh memandikan itu adalah pembunuh. Syarat memandikan itu adalah muslim. Bagaimana dengan anaknya? Di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan, wala budda min ittihadil jinsi fil ghasil wal maiti illa fil hili wal mahram. Wajib tunggal jenis antara yang memandikan dengan jenazah kecuali bagi pasangan suami istri dan juga bagi mahram. Mahram itu siapa? Anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya, itu adalah mahram. Maka kesimpulannya adalah menurut Imam Hambali, saya lagi ulang, menurut Imam Hambali memang tidak boleh. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Kenapa demikian? Aurat laki-laki dengan laki-laki sama aurat laki-laki dengan mahramnya, yaitu pusat sampai lutut. Maka ini adalah jawaban atas pertanyaan pertama tentang apakah perempuan boleh memandikan ayahnya, laki-laki boleh memandikan ibunya. Maka saya mengatakan menurut mazhab Imam Syafi'i boleh. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua adalah mengenai wasiat. Di mana pertanyaannya adalah, seorang bapak berwasiat bahwa setengah hartanya diberikan kepada anak nomor 1 dan nomor 2 contohnya, dan setengah lagi dibagi secara faraid. Maka di sini saya ingin menyampaikan beberapa persoalan. Yang pertama mengenai batas wasiat. Batas wasiat itu adalah sepertiga daripada harta warisan. Ini terdapat di dalam hadis Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, usi bimali kulli." Ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku hendak berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku. Qala la qultu fasyaktu. Qala la qultu sulus. Beliau bersabda, jangan. Aku katakan setengahnya. Beliau bersabda, jangan. Aku katakan sepertiganya. Qala fasulusu wasulusu katsirun. Beliau bersabda, ya, sepertiganya. Dan sepertiga itu sudah banyak. Berarti di sini dijelaskan berapa batas wasiat itu. Batas wasiat adalah sepertiga daripada harta warisan. Mungkinkah lebih dari sepertiga harta warisan? Dan ini tergantung kepada keikhlasan daripada ahli waris. Karena harta yang ditinggalkan itu adalah hak
semua ahli waris. Mayat nggak punya hak terhadap harta peninggalannya. Sehingga wasiat yang diberikan itu sesuai dengan hukum Islam, yaitunya sepertiga dari harta warisan. Satu. Yang kedua, bolehkah berwasiat kepada ahli waris? Dan di sini akan dibahas lagi tentang masalah wasiat. Secara umum, berwasiat kepada ahli waris itu tidak boleh. Karena dia mempunyai hak tertentu daripada harta warisan. Dalam hadis Nabi, innallaha u'ta kulla dzi haqqin haqqahu wala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap hak kepada masing-masing penerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini hukum secara umum. Sehingga dari hadis ini dikatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Tetapi mungkinkah wasiat itu bisa dilaksanakan juga? Dengan kata lain, karena orang tua kita sudah berwasiat, bolehkah dilaksanakan juga? Boleh. Dengan catatan kesepakatan ahli waris yang lain. Apabila ahli waris tidak sepakat untuk memberikan atau melaksanakan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut tidak terlaksana, atau dengan kata lain tidak perlu dilaksanakan karena bertentangan dengan hadis Nabi. Dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuh karangan Wahbah Zuhaili mengatakan, kenapa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris? Li'anna fi tsari bal warasah min ghairi hidal akharin ma yuaddi ila syaqaq wa naza' wa qat'ir rahim wa isaratul wa hasad bainal warithah. Mengutamakan sebagian ahli waris dengan wasiat harta tertentu tanpa kerelaan ahli waris yang lain dapat mendatangkan perpecahan, permusuhan, memutus tali silaturahmi, menyebabkan kemarahan serta kedengkian di antara ahli waris. Jadi kesimpulan dari jawaban yang kedua ini, bahwa hukum umum tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga harta warisan. Tetapi terlaksana wasiat itu kepada ahli waris apabila ahli waris setuju, redha, ikhlas dengan melaksanakan wasiat daripada orang tuanya. Sebabnya yang mendapatkan wasiat daripada ahli waris juga punya hak untuk mendapatkan harta warisan. Karena antara wasiat dengan warisan itu berbeda. Mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan terjawab dan bisa dipahami. Akhir kalam perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gur Hanawan.